Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Uri dan teman-teman. Di sini saya Pidato Lintang Pradipta ingin presentasi buku ini, buku yang dibagikan pada bab 10 bagian 1. Nanti bagian selanjutnya itu ada dari Mbak Diana tentang hubungan dalam negosiasi. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan outline presentasi saya. Yang pertama, kita akan membahas penelitian terkait yang membahas terkait relasi dalam negosiasi. Nanti ada siapa saja, hasilnya apa, dan paradigma penelitiannya itu apa saja. Lalu yang kedua, cara hubungan membuat dinamika negosiasi. Jadi kita nanti akan mengetahui faktor-faktor yang membuat hubungan ini mempengaruhi dinamika negosiasi. Lalu yang ketiga adalah kita akan mengetahui bentuk-bentuk hubungan. Ada beberapa bentuk nanti dalam negosiasi. Setelah itu ada tips-tips dalam negosiasi hubungan yang ditulis oleh penulis dalam buku ini. Namun sebelum dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan starting point. Sebagai simulasi saja, anggap saja dua karakter ini adalah orang-orang yang terlibat dalam negosiasi, karena negosiasi setidaknya harus ada minimal dua pihak. Ini anggap saja pihak yang menego, negosiator, dan ini pihak yang dinego. Nah, dalam presentasi ke teman-teman sebelumnya kebanyakan memberi contoh pada studi kasus jual beli, sewa, kos-kosan, dan lain-lain. Mayoritas itu yang saya dengar. Dengan kondisi-kondisi yang itu, kita bisa menyimpulkan ada dua kondisi. Maksud saya dari buku ini juga menyampaikan ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi sebelum negosiasi. Sebelum negosiasi ini tidak ada pengetahuan satu sama lain, baik itu pengetahuan basic sosial antara dua ini atau pengetahuan yang intens, yang dalam antara kedua pihak ini atau pihak-pihak dalam negosiasi. Dan juga tidak ada hubungan juga sebelum negosiasi. Jarang sekali dalam jual beli atau transaksi itu dua orang ini atau dua pihak ini atau pihak-pihak dalam negosiasi ya terutama memiliki hubungan yang intens lah, katakanlah. Sangat jarang terjadi. Lalu ada saat menjalani negosiasi, saat negosiasi berjalan. Nah, jadi kedua belah pihak yang tanpa hubungan dan tanpa pengetahuan ini dipaksa untuk menjalin kebersamaan saat mengambil kesepakatan. Jadi dipaksa untuk mengambil waktu bersama guna menentukan kesepakatan. Nah, inilah hal-hal dua timing yang ada di negosiasi. Lalu kita tidak asing dengan dengan quotes dari Deddy Corbuzier atau pesulap lain ketika meminta tolong penonton untuk maju dan ikut bermain. Pasti akan ada kata-kata ini. Sebelumnya kita belum pernah ketemu, bukan? Nah, ini juga menggambarkan negosiasi pada saat sebelum dimulai. Namun dari semua yang saya katakan tadi, hal itu hanya relevan pada negosiasi transaksional saja, teman-teman. Nah, negosiasi transaksional itu banyak kasusnya di jual beli. Kasus misalnya senggolan di jalan, nanti negosiasinya gimana, ganti rugi dan sebagainya. Lalu ada perjanjian profit. Pokoknya hal-hal yang ada yang ditransaksikan, ada yang ditransmisikan di sana. Nah, dengan demikian nanti teman-teman akan mengetahui akan ada yang namanya negosiasi distributif. Kalau teman-teman ingat di awal perkuliahan, Bu Hurit sempat menyampaikan ada yang namanya zero sum game. Di sini berarti ada yang kalah dan ada yang menang. Hal ini terjadi ketika hanya ada satu resource atau sumber daya dan ini direbutkan oleh dua atau beberapa pihak. Nah, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Ini namanya negosiasi distributif, teman-teman. Nah,
ada quotes dari penulis juga yang mengatakan bahwa ini negosiasi terjadi pada lingkungan sosial. Ini adalah keyword satu. Lingkungan sosial pasti terjadi di lingkungan sosial yang kaya, kompleks dan berdampak signifikan. Kaya, kompleks. Jadi dengan berbagai macam tipikal orang, background sosial ataupun background pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, ini menjadikan negosiasi ini kaya dan kompleks, sulit. Banyak fenomena-fenomena yang membuat negosiasi ini menjadi kompleks dan berdampak signifikan. Nah, berdampak signifikan terhadap apa? Terhadap cara berinteraksi antara pihak-pihak yang negosiasi itu ya. Nah, dan prosesnya itu berkembang, teman-teman. Jadi dalam lingkungan sosial kaya dan kompleks juga berdampak signifikan terhadap interaksi yang terjadi dengan proses yang berkembang. Jadi interaksi atau negosiasi dalam hubungan itu merupakan proses yang berkembang. Dengan konteks negosiasi adalah orang-orang di dalamnya bertindak dalam satu hubungan. Jadi jika digambarkan seperti ini, teman-teman, hubungan itu sebagai union, lalu di dalamnya ada negosiasi. Jadi kedua ini tidak bisa dipisahkan. Hubungan negosiasi pasti, ketika negosiasi pasti ada hubungan di sana. Jadi saya sebutkan di awal tadi, ada hubungan yang harus dipaksakan untuk membentuk sebuah kesepakatan negosiasi. Lanjut, kita membahas di outline yang pertama tadi mengenai penelitian terkait relasi dalam negosiasi ya. Nah, di sini para scholar lobby negosiasi, ada dua paradigma mereka dalam meneliti relasi dan hubungan dalam negosiasi. Yang pertama itu ada paradigma, ini penelitian lapangan. Jadi penelitian lapangan ini karakteristiknya apa aja sih? Nah, yang pertama, penelitian lapangan ini dia mengamati secara langsung, nyata. Jadi ketika ada orang negosiasi, dia ikut nimbrung gitu loh, mengamati secara natural. Nah, dengan kenaturalan keadaan itu tanpa settingan ya, katakanlah, kadang-kadang sulit untuk mendapatkan izin ketika mengamati negosiasi yang serius seperti bisnis besar, case besar, dan apapun itu. Kadang-kadang peneliti kesulitan untuk mendapatkan izin. Nah, selain itu ada pengumpulan data lebih sulit. Hal ini karena satu, mungkin perizinan, dua, mengamati secara langsung itu tidak semudah yang dibayangkan, dan ada faktor-faktor eksternal yang sulit dikendalikan, teman-teman. Jadi peneliti tidak bisa membuat stimulus yang diinginkan ya, karena mereka hanya berhak atau hanya bisa mengamati negosiasi secara nyata. Dan peneliti juga tidak bisa mengulang stimulasi. Jadi kita bayangkan aja ketika kita izin, Pak, saya izin ikut mengamati negosiasi Bapak, ya silakan, misalnya diizinkan itu. Lalu ada respon yang dianggap, apa tadi responnya, kok saya belum mencatat, saya luput, saya lupa menulis datanya. Nah, ini tidak mungkin peneliti mengulangi stimulasi yang diinginkan gitu. Jadi ya, ini menjadikan juga jawaban penelitian jadi sulit didapatkan dengan tantangan-tantangan yang ada ini ya. Lalu kita ke penelitian selanjutnya, yaitu penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium di sini ada simulasi sederhana karakteristiknya. Jadi diciptakan permainan-permainan untuk menyimulasikan bagaimana lobby atau negosiasi itu sendiri. Setelah itu pihak-pihak sudah terkondisi, jadi sudah ada skenario yang disetel oleh peneliti di laboratorium, dimana nanti menjadikan pengumpulan data itu lebih mudah dan tidak serumit yang
ada di lapangan tadi. Selain itu, faktor eksternal juga mudah dikendalikan. Oh ya, faktor eksternal itu bisa saja dari diri yang diteliti, misalnya sibuk dan tahu-tahu tidak ingin diganggu, atau memiliki suasana hati yang tidak menentu. Nah, di sini peneliti bisa mengendalikan faktor-faktor tersebut, bahkan hingga faktor lingkungan bisa dikendalikan di dalam labnya. Dan juga bisa mengulang stimulasi, karena namanya simulasi dan sudah terkondisi, peneliti dengan mudahnya bisa mengulang stimulasi yang ada gitu. Dan juga dengan hal-hal yang dimudahkan ini, peneliti juga mendapat jawaban penelitian yang lebih akurat. Nah, di sini ada dua contoh hasil penelitian, yaitu penelitian lapangan yang dikerjakan Douglas Friedman tentang ketenagakerjaan, lalu tentang international relations dari Ikle. Nah, itulah pokoknya. Lalu di laboratorium juga Shepard dan Tuchinski juga meneliti tentang hubungan yang sedang terjalin. Itu hasil dua penelitian. Lalu mana sih yang paling bagus? Sebenarnya nggak ada yang paling bagus dan dua-duanya bermanfaat. Nah, di sini penelitian laboratorium itu menghasilkan tutorial negosiasi, laboratorium tutorial. Dan juga penelitian lapangan juga berkembang akhir-akhir ini, fokus meneliti pada negosiasi dengan konteks hubungan yang kaya. Jadi tidak ada dikotomi penelitian, dikotomi manfaat ya. Jadi semuanya memiliki manfaat seperti itu. Lalu kita ke topik selanjutnya, yaitu bagaimana cara hubungan mengubah dinamika negosiasi. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, negosiasi dalam hubungan terjadi setiap saat. Bahkan kita tidak menyadari bahwa kita sendiri sedang melakukan negosiasi dalam hal terkecil hidup kita ya, seperti izin ke toilet itu sebenarnya negosiasi, dan kita nggak sadar itu sebenarnya menjadi sebuah negosiasi, dan hampir terjadi setiap saat di setiap kehidupan kita ya. Lalu negosiasi ini sering menjadi bahan kita belajar mengenai tentang pihak lain, serta menambah ketergantungan, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di presentasi sebelumnya kita mencermati, wah, negosiasi jual beli, masalah. Ternyata tidak. Ini menegaskan bahwa kita itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Nih, di sini ada ketergantungan, dan juga guna meningkatkan ketergantungan itu kita perlu adanya pengetahuan tentang pihak lain. Selanjutnya adalah resolusi dari masalah distributif, berdampak besar bagi masa depan. Jadi resolusi yang dihasilkan dari masalah yang dengan satu resource itu dampaknya besar, bahkan cukup signifikan bagi pelaku negosiasi. Itu yang juga menjadikan dinamika dalam hubungan ya. Selain itu, isu distributif ya, karena resource-nya satu tadi, juga dapat memanas secara emosional, biasanya ketika deadlock gitu kan, terus pada ngotot semua. Nah, di sini emosi kadang-kadang muncul gitu. Bisa teman-teman bayangkan sendirilah bagaimana keadaannya jika seperti itu. Lalu negosiasi dalam hubungan bisa tidak berakhir. Nah, ini itu tadi. Jadi kemungkinan untuk berakhirnya itu sangat kecil ya, karena jika sudah terjalin hubungan, maka negosiasi ini bisa saja nggak berakhir, sangat kecil kemungkinannya. Selain itu, dalam negosiasi orang lain kadang-kadang juga bisa jadi masalah. Misalnya di luar pihak yang bernegosiasi menjadi kompor, provokator, atau pengganggu, interruptor yang suka interupsi. Nah, ini kadang-kadang menjadi toksik dalam negosiasi ini, jadi masalah ini. Selanjutnya ada beberapa negosiasi menjadikan pemeliharaan relasi terlalu dipaksakan.
Nah, pihak-pihak dapat membuat konsensus substansial untuk meningkatkan relasi. Jadi kadang dengan negosiasi ini, hubungan yang ada nih, relasi kadang-kadang dipaksa untuk dipelihara, mau tidak mau, karena pasti akan ada kontinuitas di sana itu. Dan dengan kontinuitas itu, maka supaya tetap terjaga ada konsensus itu kesepakatan substansi mengenai permasalahan atau topik yang sudah disepakati itu tadi, guna meningkatkan relasi baik kualitas atau kuantitasnya. Itu lalu kita berbicara mengenai bentuk-bentuk hubungan dalam negosiasi. Nah, di sini ada 4 ya, saya sampaikan. Yang pertama ada communal sharing, yaitu dia dari satu komunitas yang sama, ada ikatan dan perasaan. Ikatan ini bisa berdasar profesi, kekeluargaan, keturunan, hobi, komunitas motor, komunitas pecinta binatang dan sebagainya. Lalu ada authority ranking. Authority itu otoritas ya. Otoritas itu identik dengan pemimpin yang lebih besar, dan ranking itu turun secara vertikal. Jadi ada hierarki di sini, ada hierarki hubungan dan yang dikontrol dengan legitimasi. Jadi bukan dengan bentuk represivitas atau apa, tapi ada legitimasi, ada kepercayaan untuk yang mengontrol dalam hubungan ini. Nah, lalu ada equality matching. Ini equality matching. Jadi individu dilihat dalam bentuk yang beda atau dalam bentuk beda dan terpisah dalam satu kelompok, namun punya hak yang sama atau kesempatan kontribusi yang sama gitu. Jadi intinya beda tapi sama gitu untuk yang ini. Selain itu adalah market pricing. Market pricing ini dia orientasinya pada keuntungan, dan mereka juga melakukan perbandingan antara komoditas yang akan dinegosiasikan, dan juga melakukan kalkulasi apa? Kalkulasi untung rugi. Nah, itu kita ke contoh-contohnya aja dari communal sharing. Ada teman sebaya, peer group, teman sekolah, keluarga, tetangga. Nah, ini keluarga, tadi tetangga, dan ini juga ada ikatan persaudaraan yang kebetulan sama-sama memiliki golongan tertentu lah. Lalu ada authority ranking, seperti ini prajurit dan atasan, komandan, lalu dosen dan mahasiswa, ataupun bos dengan karyawannya. Selain itu ada equality matching. Saya ambil contoh tim sepak bola. Ingat, kuncinya di sini adalah beda tapi sama. Tiap orang ini punya peran beda. Seperti ini kiper misalnya, kiper dia perannya untuk menjaga gawang dan menangkap bola, tapi sama haknya dia berhak bermain 90 menit. Ini striker berhak mencetak gol, berhak diberi umpan, dan berhak main 90 menit juga. Lalu ini back misalnya, back berhak main 90 menit dan berhak untuk menjaga pertahanan. Nah, jadi dari semua ini memiliki hak proporsi yang sama tapi dengan peran yang berbeda gitu. Dan ini market pricing. Ya, market pricing biasalah, jual beli di pasar atau perjanjian bisnis, tender dan sebagainya. Itu tender, misalnya tender pembangunan atau tender apa itu. Nah, ini masuk dalam market pricing. Lalu kita menuju ke bagian terakhir, yaitu tips-tips yang helpful ya, berguna buat relasi dalam negosiasi hubungan, relasi dalam negosiasi. Nah, yang pertama ada siap menghadapi perbedaan. Ketika kita masuk ke dalam negosiasi dan berhubungan dengan orang lain, kita harus siap menghadapi perbedaan. Ini
Tentu ya, tentu. Ini syarat sih, syarat wajib. Karena tadi kita ketahui dalam negosiasi ini banyak sekali perbedaan background knowledge atau social background, itu sangat-sangat mempengaruhi. Lalu hendaknya kita bersikap terbuka, katakan saja apa yang ingin kita sampaikan, apakah kondisi kita, bagaimana kondisi kita. Tentunya dengan jalan yang baik ya, dan juga aktif. Aktif di sini adalah nggak usah malu-malu dalam menyampaikan sesuatu, menyampaikan pendapat, dan aktif berperan dalam negosiasi, dan juga dorong orang lain untuk mengutarakan pendapat. Setelah itu ada fokus pada masalah dan topik ya. Kita fokus pada masalah dan topik, dan jangan melibatkan emosi. Kadang-kadang tendensi pribadi, tendensi akan masa lalu ini kadang-kadang merusak hubungan dalam negosiasi. Jadi utamakan ini teman-teman, masalah atau topik, jangan diutamakan emosi. Selain itu, sampaikan juga rasionalisasi dan data yang menjadi penguat argumen teman-teman ketika menjalani negosiasi, seperti ya. Lalu ada tukar ide, jangan kaku, jangan bersifat saklek. Bertukarlah ide atau brainstorming, siapa tahu ada pencerahan baru, ada arah baru dari orang lain, seperti itu. Selanjutnya ada ini, timing juga, jangan terburu-buru, pelajari kesepakatan yang dibuat, apalagi dalam hal-hal kesempatan yang penting. Itu penting buat teman-teman mempelajari betul-betul. Pokoknya jangan tergesa-gesa dalam membuat kesepakatan gitu. Selanjutnya, hindari risiko konflik. Ya, adem-adem saja, sampaikan data, sampaikan argumen dengan santun, hindari konflik. Nah, ketika bernegosiasi juga kita harus berpikir positif, kita harus punya motivasi buat negosiasi ini. Pasti kita berhasil, pasti kita akan mendapatkan profit, pasti semua akan mendapatkan penyelesaian yang baik. Dan jika ada konflik, hadapilah. Kita tidak boleh lari dari konflik. Lalu ketika terjadi konflik, misalnya terjadi konflik nih, kita harus utamakan mediasi dan perdamaian. Kita bisa libatkan pihak ketiga untuk mendamaikan, atau cara-cara lain yang menuju ke arah perdamaian, gitu, asosiatif ya. Selain itu, kita juga perlu menghargai lawan, baik itu secara argumen maupun nilai yang dia anut. Maka dari itu penting juga untuk mempelajari background dari lawan, apa aja norma dan nilai yang dia junjung, dan sampai kita mencederainya, dan juga kita menghargai lawan secara personal gitu. Jadi fokus, jangan menjatuhkan lawan. Gunakan pendekatan logis, pendekatan ilmiah yang moderat, dan juga tidak mencederai nilai dan lawan negosiasi kita. Baik, itu saja dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya persilakan buat teman-teman untuk bertanya di grup ini, karena juga chatnya banyak, takutnya nggak kebaca di saya. Jadi bagi yang merasa pertanyaannya belum direspon, harap PC nanti pasti saya jawab, insyaallah. Itu saja, sekian dari saya. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.